Seperti biasa ketika saya mau melakukan sesuatu, saya selalu membuat konsep teoretiknya sebenarnya. Oleh sebab itu, saya berusaha menyempurnakan itu walaupun sebenarnya landasan teoretik tentang praktik pemolisian berbasis komunitas dan berorientasi kepada pemecahan masalah ini sudah kami kerjakan dari semenjak saya Kapolres. Kalau di Jakarta Barat, saya mengintervensi kampung narkoba itu dengan program Sigahtan itu, sistem pencegahan kejahatan. Sebenarnya itu bagian daripada problem oriented policing yang saya usaha tumbuh kembangkan ketika saya menjadi Kapolres. Dari dulu ini, jumlah Babin Kamtibmas itu hanya 44%, Pak. Hanya 8% dari jumlah personil Babin Kamtibmas Polri. Kalau Anda ingin menjadikan fungsi Harkamtibmas sebagai backbone atau pilar utama untuk transformasi, 4 transformasi yang dicanangkan oleh Kapolri dan blueprint reformasi Polri yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Dai, saya kira angka ini menyedihkan, Pak. Why? Karena dari sejak tahun itu tidak pernah beranjak dari angka 45 sampai 50% ini, Pak. Naik turun. What the effort we have done gitu. Jadi wajah Polri yang dekat dengan masyarakat harus tercermin dari ini, Pak. Dan menurut saya ruang ini tidak boleh kita biarkan lama-lama. Caranya gimana, Pak? Pemberdayaan polisi-polisi yang tidak bertugas di Babin Kamtibmas. Karena ada persoalan, Pak, terkait dengan belanja pegawai dan belanja barang. Kalau semua harus kita penuhi 100% dengan jumlah desa sebanyak 460.821, ini kan berat, Pak. Kemudian akhir-akhir ini kan kita melihat ada viral based justice. Ini karena ada persoalan komunikasi menurut saya, Pak. Komunikasi publik saat ini mengalami guncangan di media sosial yang menuntut klarifikasi ataupun penyelesaian fenomena sosial. Menurut kami ini terjadi karena pendekatannya prosedural, kemudian situasi antara kantor polisi dengan masyarakat itu yang terkendala jarak dan waktu. Sehingga kemudian responnya menjadi lambat, Pak, dalam meneliti laporan. Ditambah lagi dengan karakteristik masyarakat Indonesia saat ini. Indonesia dicirikan sebagai masyarakat dengan karakteristik komunikasi high context yang membutuhkan kepekaan sosial tinggi untuk dapat menyatukan rasa dan memperoleh pemahaman satu sama lain. Oleh karenanya, komunikasi face to face, saya ulangi, komunikasi face to face masih sangat relevan dan dibutuhkan di era digital sekalipun. Ternyata de facto masyarakat Indonesia itu memang komunikasi face to face itu menjadi sesuatu yang masih sangat memiliki tempat di hati masyarakat. Di era digital pun polisi itu harus tetap hidup di dalam kehidupan sosial masyarakat gitu, harus bercampur baur dengan emosi dan persoalan masyarakat gitu. Berbagai riset menunjukkan bahwa petugas kepolisian harus mampu meluangkan waktu, menunjukkan empati, kesungguhan dan upaya memahami publik. Ini diperkuat lagi, Pak. Jadi ternyata kehadiran teknologi itu tidak 100%, walaupun itu sangat membantu untuk memperoleh kepercayaan dukungan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Survei Kompas, ini juga yang melatar belakangi pemikiran kami mengapa polisi RW penting. Kalau kita lihat di tahun 2020-2021 itu terjadi di era pandemi, Pak. Karena waktu itu polisi selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam situasi di mana masyarakat menghadapi masalah COVID. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan interaksi. Menurut saya, kedekatan adalah kekuatan yang sejati. Kalau orang melihat polisi RW seolah-olah hadir ketika Fadil menjadi Kabaharkam, itu salah besar. Dan saya menemukan sebuah perjalanan teoritik bahwa problem oriented policing, community policing, semakin mikro, semakin homogen, semakin spesifik ancamannya itu semakin mudah polisi dekat. Oleh sebab itu ketika saya jadi Kapolda Jawa Timur, saya berpikir keras sebenarnya pemolisian di era pandemi ini apa sih sehingga waktu itu saya berani bicara tentang policing in disasters. Saya kemudian menggabungkan dua teori pemolisian yaitu collaborative policing dan problem oriented policing sebagai pondasi teoritiknya yang selama ini sudah sering dikerjakan oleh polisi sebenarnya, Pak. Termasuk saya waktu saya Kapolres, Sigahtan itu di Jakarta Barat. Bagaimana ancaman spesifik kampung narkoba. Kampung Tangguh Semeru itu rohnya adalah kolaboratif policing dan problem oriented policing. Itu didukung karena bangsa Indonesia punya sifat guyup, rukun, gotong royong. Dan bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa yang memiliki sifat kedermawanan, Pak. Atas dasar pengalaman saya di Jawa Timur, kemudian ada Kampung Tangguh Jaya yang saya adopsi, saya bawa ke Jakarta, saya pikir kenapa tidak vaksinasi berbasis RW itu saya kerjakan. Lalu kemudian saya sebut dengan nama vaksinasi merdeka. Karena waktu itu sejarahnya Pak Presiden dalam sebuah kesempatan nanya ke saya, Pak Kapolda, apakah bisa 70% sebagai batas terbawah supaya terjadi herd immunity itu bisa Anda kerjakan? Saya bilang siap, bisa, Pak. Nah, karena saya sudah mempunyai kampung tangguh di setiap RW, saya kemudian membuat penyuntikan di sekitar 900 RW di Jakarta, Pak.
Bayangin ya kalau 900 RW itu kapasitas suntiknya antara 150 sampai 200. Artinya dalam satu hari saya bisa menyuntik 150.000 sampai dengan 200.000 orang. Artinya kalau 10 hari 2 juta itu bisa saya kerjakan. Nah itu yang saya pakai di vaksinasi Merdeka. Kembali lagi basisnya adalah mikro community Pak. Saya juga implementasikan di street race ketika ada banyak sekali balapan liar, banyak sekali tawuran, pendekatannya pun selalu dengan pendekatan mikro komunitas. Jadi anak-anak itu kami rangkul dan sebagainya Pak. Dengan membangun infrastruktur dan jaringan Polri hingga ke tingkat RW dan bergerak bersama dengan masyarakat, dengan gotong royong saya kira kita bisa mencapai tujuan Pak. Ini saya waktu Kapolsek Tanah Abang dulu, ada 5 kelurahan di Tanah Abang itu. Yang paling simpel, sederhana, kebun kacang misalnya. Apakah yang tinggal berdempetan ini sama karakteristik kejahatannya? Kenapa berbeda? Ya karena sosiodemografinya berbeda Pak. Suku, agama, pendapatan, pekerjaan, yang kemudian faktor kriminogeniknya pasti akan berbeda. Pendekatannya pasti akan berbeda antara pedagang yang bekerja dengan pendapatan rutin setiap hari dengan teman-teman kita yang tinggal di sepanjang jalan PT KAI ini yang dikooptasi oleh mereka, mohon maaf. Kadang-kadang commit crime terhadap narkoba dan sebagainya, menjadi pengedar dan sebagainya. Artinya kembali lagi jawabannya memang harus sampai ke tingkat RW Pak. Secara teoretik juga kan Prof. Parsudi Suparlan bilang begitu. Pemolisian community, Pak, yang paling kecil, yang paling mikro, yang paling homogen. Jadi kalau bisa kita dekati secara sekecil mungkin. Jadi kalau ada yang bilang Pak Fadil buat polisi RW karena mau pemilu kampanye, ya sebenarnya mungkin karena belum mendapat penjelasan Pak. Polisi RW adalah bagian dari crime prevention system yang memberikan kebermanfaatan langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Inovasi yang berbasis komunikasi, problem oriented policing dan collaborative policing di tingkat mikro, lintas satuan kerja dan non-struktural. Polisi itu bukan berarti polisi aktif. Warga yang mengidentifikasi dirinya sebagai polisi lalu kemudian mengerjakan tugas-tugas polisi. Polisi RW ini akan membantu mereka untuk melakukan security assessment. Polisi RW sebagai katalisator, sebagai fasilitator dengan pendekatan komunikasi serta menekankan pada kearifan lokal. Yang kedua, saya juga ingin memberikan perspektif yang lebih luas bahwa polisi itu alat negara. Ketika menyebut polisi adalah alat negara, pasti yang ada di mindset sebagian generasi muda polisi ini kan pasti penegak hukum. Padahal dalam RPJPN, Bappenas, polisi itu ada 2, alat negara pemelihara keamanan dan alat negara penegak hukum. Sehingga to maintain order itu jarang sekali terekspos. Kalau ada narkoba bandarnya kenapa nggak digebuk? Kalau ada banyak maling motor, polisi ini kurang nangkap. Padahal sebenarnya dengan melakukan security assessment, jadi perspektif polisi alat negara pemelihara keamanan ini harus terus kita gaungkan. Karena tugas polisi yang hakiki adalah to maintain order. Karena community policing bertujuan untuk ya outputnya kan aman, tapi outcome-nya kan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Polisi RW itu tugasnya mengidentifikasi, melakukan scanning. Setelah melakukan scanning dia melakukan analyzing. Setelah respon kemudian dilakukan lagi assessment. Apakah situasional yang membuat kejahatan itu menjadi tumbuh subur bisa kemudian tereduksi setelah dilakukan intervensi terhadap situasi yang memberikan ruang agar kejahatan itu bisa terjadi Pak. Siapa sosok polisi RW itu? Nah ini Pak yang menjadi tanda tanya yang saya bilang tadi. Sosok polisi RW adalah semua anggota polisi Pak. Saya pun juga waktu di Polda Metro menjadi polisi RW di Cengkareng Barat RW 01 karena saya tinggal di situ Pak. Jadi polisi RW ini bukan hanya untuk anggota. Polisi RW ini juga dijalankan oleh Kapolda sekalipun. Bukan hanya Babin Kamtibmas. Gimana seorang Babin itu bisa dia keliling dalam 1 tahun Pak? Nah saya siasati dengan cara seperti ini. Di samping tadi Pak, belanja modal, belanja pegawai itu kan tidak perlu ada tunjangan, tidak perlu ada yang lain-lain. Tugas polisi RW, problem solving police officer. Ini metodologi polisi RW, dia melakukan SARA model, scanning, analyzing, respond, and assessment. Lalu kemudian bersama dengan masyarakat dia menyusun respon. Oh ternyata situasionalnya membuat ramai pencurian di sini, ternyata lampu jalannya gelap Pak. Ternyata pintu keluar masuknya banyak Pak. Yang sederhana-sederhana aja, itulah yang